Tuhan, kami bersyukur pada siang yang indah ini. Kami boleh merasakan Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, di mana kami boleh memuji, menyembah, dan menghadirkan akan kuasa Roh Kudus. Boleh kami nikmati, di mana Engkau boleh menyentuh hati kami yang paling dalam. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman yang sama boleh mengubah dan memberikan kekuatan buat hidup kami. Kami pertaruhkan firman pada siang ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan saudara duduk kembali. Saudaraku, hidup itu tidak selalu mulus, ya. Seringkali kita mengalami masalah-masalah yang sulit, tetapi juga mengalami saat-saat yang membahagiakan, ya. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa bertumbuh, how to thrive in difficult situation, ya. Karena penderitaan, persoalan yang sulit itu merupakan bagian dari kehidupan manusia. Bukan hanya yang enak saja, tetapi kadang-kadang kita mengalami situasi yang bahkan sangat menakutkan buat kita. Kita lihat bersama-sama, satu kali Tuhan Yesus membahas masalah keadaan kesulitan hidup ini. Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-16 sampai dengan 20. Matius pasal 10 mulai ayat yang ke-16. Dikatakan demikian. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapakmu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Saudaraku, di sini kita melihat satu perjalanan kehidupan Yesus dengan murid-muridnya. Sebagai salah satu tokoh agama yang terkenal pada waktu itu, dia memiliki pengaruh baik secara sosial, politik, ya, maupun secara rohani, keagamaan. Dan tidak heran ada banyak musuhnya. Orang yang terkenal biasanya juga ada yang pro, ada yang kontra. Karena orang yang terkenal itu punya power, punya kuasa. Demikian juga dengan pengikut-pengikut Kristus pada waktu itu. Dan di tengah-tengah itu, Tuhan Yesus memberikan satu nubuatan. Aku akan mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Saudara, apa itu kesulitan hidup? Yesus menggambarkan di sini seperti domba di tengah-tengah serigala. Ya, itu definisi kesulitan hidup. Ya. Saudaraku, bayangkan kalau Anda jadi dombanya di tengah-tengah serigala. Anda bayangkan saja kalau kita ini domba menghadapi serigala, berarti tidak punya kekuatan untuk melawan serigala. Kita diadu saja lah. Kita punya kandang, Anda masukin domba, masukin serigala, kemudian didiamkan, dikunci. Siapa yang menang? Anda bisa tahu. Ya, nggak ada domba yang makan serigala, itu nggak ada, kecuali serigalanya, keracunan atau serigala yang bodoh. Bukan hanya itu saja, soal kekuatan sudah kalah, saudara. Juga soal keganasan, bahkan serigala itu makannya domba, saudara. Bayangkan, saudara. Ya, jadi tidak ada kemungkinan jawaban Anda bisa menang di dalam keadaan yang semacam itu. Itulah kesulitan hidup.
Kadang-kadang kalau datang, kita tidak bisa cegah. Tidak mau pun tidak mampu, saudara. Kadang-kadang ya mau lari pun tidak bisa. Ya. Demikianlah keadaan seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Suatu keadaan yang sangat tidak menguntungkan. Domba tidak punya kekuatan untuk menghadapi atau melawan serigala. Celakanya lagi, serigala paling suka sama domba. Ya. Saudaraku, yang kedua, Yesus juga mengatakan, menggambarkan kesulitan hidup itu sebagai satu tugas pelayanan. Bayangkan saudara, merupakan misi ilahi. That's amazing. Ya. Di tengah-tengah keadaan yang tidak bisa menang dan tidak bisa lari ke depan atau ke belakang, ke kiri atau ke kanan, maka satu-satunya jalan adalah kita mencoba mencari meaning, makna dari what is this? Ya. Bukankah keadaan-keadaan sering terjadi karena lihat di dalam Alkitab diperlihatkan di mana tokoh-tokoh pemimpin yang besar, tokoh-tokoh rohani itu biasanya dihadapkan di dalam kesulitan hidup. Dia tidak bisa seperti Musa, dari belakang dia dikejar oleh tentara Romawi, tentara Mesir pada waktu itu. Di depan Laut Merah, di kiri kanan semua rakyatnya memberontak menyalahkan dia. Mau kemana lagi? Ya. Di tengah-tengah itu dia lari ke atas. Ya. Saudaraku, hari ini kita melihat Yesus menggambarkan di tengah-tengah keadaan yang terjepit begitu, Yesus berkata, ingat, aku mengutus engkau seperti domba di tengah-tengah serigala. Jadi, dengan kata lain, mengapa kesengsaraan datang dalam hidupku? Kita perlu merenungkan arti daripada kesulitan hidup itu sendiri. Ada banyak macam orang merenungkan kesengsaraan ini, kesulitan hidup ini. Ada beberapa filsafat yang mencoba membahas masalah ini. Yang pertama, itu yang dikatakan ya, gampangannya pasrah nasib. Nah, saya waktu di Jawa itu kalau ada orang ibu-ibu atau orang keluarga yang kita besuk mengalami kesulitan, biasanya mereka berkata, Pak, ya beginilah nasib saya. Ini filsafat saudara. Sudah bisa lari keluar, ke kanan kena batu, ke kiri juga susah, ke depan nggak bisa, ke belakang nggak bisa, ke atas juga nggak bisa terbang, ke bawah juga bagaimana. Jadi akhirnya menyerah. Itu salah satu filsafat, penyerahan, pasrah Pak, nasib. Bukankah juga dunia ini seperti roda, ya kan? Kadang kita di atas, kadang kita di tengah, kadang kita di bawah. Dan itulah filsafat kehidupan orang Jawa, nerimo. Keadaannya itu pasrah nasib. Karena apa? Mereka percaya bahwa ada tangan yang di luar kekuatan manusia telah mengatur roda kehidupan ini. Dan sudah diatur. Ada yang di atas, kadang ada yang di bawah. Ada yang paling bawah, ada yang di tengah dan sebagainya. Pak, sekarang saya dalam keadaan di bawah, ya saya terima saja. Ini salah satu mencari makna di tengah-tengah penderitaan. Percaya nasib. Tapi ada orang lagi mengatakan begini, no, hidup ini, dunia ini hidupnya seperti mesin. Dan Tuhan itu pada waktu menciptakan seluruh sistem dunia ini, dia punya hukum-hukum tertentu. Dan manusia itu bisa mencari hukum-hukum itu. Dan kalau kita menemukan ada mesin yang rusak, kita bisa memperbaiki asal kita tahu hukum-hukumnya. Dan saudara tidak heran, dari situ timbul satu gerakan yang disebut ilmu pengetahuan. Wah Pak, kaki saya nggak bisa jalan sekarang, aduh susah. Dokter, dia tahu cara memperbaiki mesin Anda. Wah, tidak heran kalau Anda ke dokter kan jadi mesin kan. Coba kalau Anda ke dokter, begitu saya ingat
dokternya wanita, dokter saya wanita yang lalu cari dokter yang ada wanita. Saya masuk, dokternya bilang take off your pants, suruh buka katok, saudara. Udah, saya terus gimana? Lari apa enggak? Hah? Coba Anda pergi ke dokter pria, Pak Enji atau siapa, Bu Warni lah, ya kan? Datang di depan dokter pria, tahu-tahu dokternya bilang, ayo take off your pants, buka nggak? Hah? Buka. Lah kalau di depan pendeta dibuka nggak? Lain. Loh kok lain? Apa pendeta kurang dipercaya? Hah? Kenapa? Di depan pendeta sama-sama sakit, Pak. Saya sakit kaki, oh sakit di belakang saya ini. Terus pendetanya bilang, coba buka celana. Gimana? Saudara reaksinya bagaimana? Hah? Bisa lari terbirit-birit kan? Kalau naik ban-ban kan? Ya kan? Tapi di depan dokter kok tidak? Loh, pendeta juga mau ngobati, didoakan, mau dilihat. Ya, sama-sama. Loh, tidak mau ngobati, sama-sama tujuannya mengobati. Nah, di sini kita berbicara masalah hubungan. Itu punya arti tertentu. Waktu ke dokter, saudara itu sudah memperlakukan diri kita sendiri. Saya ini punya mesin yang rusak, entah pantatnya, entah kakinya rusak, ya kan? Saudara coba ke bengkelnya Alek itu, mobil rusak, Alek bilang buka capnya, nah, dibuka kan capnya mobil itu, sama aja. Kamu ke dokter, tidak lebih kita ini hanya sebuah mesin yang datang ke dokter. Begitu suruh buka, wah, cuma buka cap aja susahnya apa ya, langsung plotrok gitu saja kan? Karena hubungannya seperti mesin. Coba kalau dokternya tahu-tahu hidup gitu ya, wow, kakimu bagus sekali, wah itu kita bisa takut kan, ya kan? Ada takut atau malah mendekati, kita nggak tahu ya. Reaksinya akan berbeda gitu, tahu-tahu kok hidup gitu. Tapi hubungannya adalah itu sebagai makna hubungan seperti seorang yang punya problem tubuh sebagai mesin, punya persoalan, kita datang kepada tukang bengkel tinggal dibuka saja. Maka dengan mudah kita bahkan bukan hanya dibuka, perutnya disuruh buka pun kita bersedia. Silakan Pak dibuka, bayangkan saudara. Karena kita hanya sebuah mesin di tangan orang yang bisa mengatasi persoalan kita. Itu merupakan makna relasi di dalam kehidupan, di dalam kita mengatasi kesulitan. Tuhan sepertinya menciptakan sebuah mesin dan Tuhan tidak peduli dengan kehidupan ini lagi. Tapi Yesus mengatakan di sini, kita ini bukan mesin, bukan hanya pasrah nasib, tetapi Yesus mengatakan, lihat, Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Dia berkata, aku mengutus kamu. I send you. Itu lain lagi saudara. Pada waktu kita menghadapi kesulitan, kita tahu bahwa Tuhan, Engkau mengutus aku. Artinya Engkau mendampingi aku untuk mengatasi persoalan hidup ini. Ini merupakan aku adalah misi atau duta daripada Tuhan di dalam mengatasi persoalan hidup ini. That will be a different way to resolve the problem. Yang pertama, kita harus percaya bahwa di dalam segala persoalan kehidupan ini, hidup itu memiliki misi, punya purpose, punya tujuan. Tuhan mengutus kita untuk mengatasi gelombang kehidupan ini. Dan keadaannya itu tidak mudah. Seperti domba dikirim di tengah-tengah serigala. Apa saja yang kita hadapi dalam kehidupan ini, perlakukanlah itu sebagai misi yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Misi ilahi yang Tuhan tugaskan dalam kehidupan ini. Saudaraku, oleh
digambarkan pada waktu itu secara spesifik di dalam konteks murid-murid, ayat 17. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadahnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja, dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Bukan pasrah nasib, tetapi hidup itu memiliki misi. Tuhan mengutus kita dalam kehidupan ini, termasuk dengan segala tantangan dan hambatan. Dengan kata lain, hidup merupakan tugas yang harus kita atasi bersama dengan Tuhan. Setiap kejadian dalam hidup ini, saudaraku, kalau hidup itu memiliki makna lain. Saya lihat hal yang sederhana aja. Adik saya ini sama-sama datang ke Amerika. Banyak yang datang ke Amerika. Datang ada yang bertujuan, pokoknya aku pindah langsung, bang, datang ke Amerika, tinggalkan semua Indonesia. Ada yang begitu. Ada yang ragu-ragu. Coba dulu istrinya, kemudian nanti suaminya mengikuti, kemudian di tengah-tengah juga bingung gimana baiknya, Indonesia, Amerika, sana ada tujuan, ada dapat kerjaan, di sini belum ada kerjaan, gimana? Ragu, terus akhirnya jam gitu. Ada yang begitu ya. Ada lagi yang datang, no, aku nggak mau, buat apa ke Amerika? Terus datang sampai sini, buat apa aku di sini sampai sini? Ngabisin uang, nggak ada gunanya, ya nggak ada minitnya, dia pulang. Terus tahun depannya datang lagi, dia berkata, wah, kelihatannya ada peluang bisnis, ada apa? Dia mulai memikirkan, wah, saya mau melakukan sesuatu di sini. Jadi saya melihat di dalam kehidupan ini, orang yang memiliki tujuan, yang tahu makna hidupnya, tahu apa yang kita lakukan pada saat ini, itu memberikan motivasi, memberikan kekuatan, memberikan makna hidup, dan hidupnya langsung bisa berubah. Berubah sama sekali. Cara mengatasi, melihat hal yang sama, tapi cara mengatasinya berbeda. Semua resourcesnya bisa dikerahkan, semua kekuatannya bisa dipusatkan untuk menghadapi setiap tantangan kehidupan ini. Saudaraku, bukan lagi hidup sebagai survival pasrah nasib, atau hanya sebuah mesin yang berjalan nanti pada waktunya mati, tidak ada artinya. Habis, kata orang English ya, habis, hampa, hilang, udah mati ya, selesai, sudah tidak ada artinya lagi. Tuhan mengatakan, aku mengutus engkau seperti domba di tengah-tengah serigala. Nah, bagaimana caranya menghadapi kehidupan sehari-hari bersama dengan Tuhan di dalam mengatasi masalah ini? Caranya bagaimana? Yesus memberikan resep. Dia mengatakan begini, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Itu resepnya. Saudara, kalau saya perhatikan kata-kata cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ular dan merpati, kecerdikan dan ketulusan. Wah, ini bisa memberikan banyak model, saudara. Saudara bayangkan, kita kalau ambil saja satu variabel namanya kecerdasan, kecerdikan, punya prinsip ketegaran hidup, ya, punya arah di dalam hidup, kecerdasan, tahu apa yang dia lakukan. Tapi yang satu adalah berbicara soal hati, ketulusan. Berarti kita bisa pasang saja, ada orang yang cerdik, ada orang yang tidak cerdik. Ada orang yang tulus, ada orang yang tidak tulus. Nah, kalau Anda buat circumflex model, ya, ini ketulusan, ini kecerdikan, ini ketulusan. Bisa dibentuk 4 model, saudara. Ya, yang pertama saya lihat, ya soal cerdik dan tulus ini Anda perhatikan di Alkitab itu banyak contoh-contoh orang yang demikian. Tough mindedness, kemudian tender heartedness, itu jiwa yang dimiliki oleh setiap pemimpin yang ada di dalam Alkitab. Tegas, kuat,
berani tetapi lembut, kasih, tulus, jujur, acceptance pada setiap orang. Bukankah Yesus memiliki sifat yang demikian di dalam menghadapi kesulitan hidup? Pada waktu dia melihat orang Farisi yang hipokrit, munafik, dia langsung tegas mengatakan, kamu itu mukamu seperti kubur kosong yang dilabur dengan warna putih. Pada waktu dia menghadapi penjual keluarga daripada imam-imam yang menjual burung, menjual domba, menjual persembahan-persembahan, dan kemudian mengkorupsi menjual dengan harga mahal, koin dan sebagainya pada orang-orang yang masuk mau mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Dia langsung obrak-abrik itu. Luar biasa, saudara. Itu seperti kalau saudara zamannya Soeharto itu berani menerjang anak keluarganya Soeharto, karena korupsi mereka. Anda berani melakukan hal itu? Ya ada yang berani tapi mati. Contohnya Munir itu ya. Tahu-tahu naik pesawat terbang, tahu-tahu meninggal di Belanda. Saudaraku, jadi tough-mindedness and tender-heartedness merupakan kunci di dalam menghadapi kehidupan yang sulit ini. Yesus menggambarkan dua kekuatan yang berbeda, yang perlu dipadukan untuk mengatasi kehidupan ini. Orang Chinese berkata seperti yin and yang. Tenaga keras dan kelembutan itu perlu diharmoniskan. Dan saudara tahu, seluruh ilmu kesehatan sampai ilmu membedah perut dan sebagainya itu didasari dari filsafat yin and yang. Yin and yang. Saya pernah lihat satu video di China, orang dibedah kepalanya masih bisa ngomong-ngomong dengan cara tusuk jarum saja. Kasih tusuk jarum, katanya entah bagaimana caranya ya, bisa sambil kepalanya dibuka masih ngomong-ngomong. Saya lihat di videonya, di reporter channel 28 di video. Wah, luar biasa. Ada orang tua umur 90 tahun sudah melawan orang karate belt hitam. Itu orang 90 tahun hanya gini aja, gak kesentuh, itu orang bisa mencelat sudah. Ditanya kok bisa begitu ya. Dia pakai yin and yang. Jadi begitu orangnya datang itu, semakin dia menerjang semakin keras, semakin dibeginikan semakin mentalnya semakin jauh. Jadi dia tinggal diputar saja. Ini orang yang lemah lembut tapi punya kekuatan, cerdik, punya kecerdikan. Memang kalau saudara main berlatih silat itu seringkali semacam begitu. Ya, waktu saya kecil dilatih silat, itu diajari walaupun kamu kecil, tenaganya diikuti saja. Jadi kalau orang mau begini, tinggal diendol saja begitu. Nanti terus ditarik, orangnya kejerugum sendiri gitu. Kalau kita cepat, kalau enggak ya kena. Jadi katanya gitu, kalau pukul gitu udah gini tarik gitu, orangnya jerugum sendiri. Semakin dia keras, semakin dia sakit gitu. Karena dengan kecerdasan, dengan kemampuan, ketulusan, kelemah lembutan, kamu bisa mengalahkan segala kekerasan. Saya pikir itu satu ide yang luar biasa. Dalam hidup bukankah begitu? Kadang-kadang ada situasi yang kita tidak bisa berubah, tidak bisa diubah lagi. Tapi kita ngotot, wah kita setengah mati, saudara. Kita ngotot setengah mati. Mungkin dengan kelemah lembutan bisa disingkirkan dengan mudah. Jadi, saudaraku, Yesus berkata sedikitnya ada 4, kalau saya perhatikan dari model tadi, sedikitnya ada 4 macam model dalam mengarungi kehidupan ini. Yang pertama adalah orang yang tidak cerdik dan tidak tulus. Nah, saudara bayangkan, udah goblok,
masih nggak tulus, wah ini cilaka ya. Ini cilaka ini. Ini paling parah saudara. Ya, bukankah dalam hidup itu ada orang yang demikian, tidak punya prinsip dalam kehidupan, juga tidak punya kasih, tidak punya ketulusan. Wah ini repot saudara. Seperti sabut kelapa yang diombang-ambingkan oleh gelombang sungai, gelombang laut. Kemana saja pemimpin pokoknya yang menguntungkan, dia akan ikut. Mengikuti siapa yang bisa diikuti. Ya. Kalau yang menang golongan merah, saya ikut merah. Kalau yang menang golongan hitam, saya ikut yang hitam. Ya. Hidupnya seperti kelelawar. Ya. Kadang jadi burung, kadang jadi tikus. Makanya kalau malam dia tidak mau lagi, karena saking malunya kelelawar itu, dia tidak mau bersama-sama dengan binatang darat maupun bersama dengan binatang bulu. Saudara tahu kelelawar tidurnya bagaimana? Kelelawar kalau malam hari binatang darat sudah tidur, dia baru keluar seperti burung cari makan. Nanti burung-burung binatang burung-burung pada tidur, dia masuk di atas ini. Ya, di atas tempat yang sekaya tinggi, kemudian dia menggantungkan dirinya dan menutup kepalanya karena malu, saudara. Karena binatang darat pada waktu itu akan muncul, dia tidak mau bersama-sama dengan golongan tikus, karena mukanya seperti tikus, tapi sayapnya seperti burung. Itu keadaan kelelawar. Orang yang tidak cerdik dan tidak tulus, seperti bebek yang mengikut kepala saja, tidak punya pendapat kemanapun angin mengalir. Di situ mereka juga ikut. Ada orang tua yang semacam ini, saudara. Tidak cerdik, tapi juga tidak tulus. Orang tua yang biasanya menelantarkan anaknya, tidak memberikan kasih atau kehangatan, tetapi juga tidak memberikan arahan atau bimbingan, karena dia tidak punya prinsip. Tidak bisa mengarahkan anaknya, tapi juga tidak bisa mengasihi anaknya. Yang bisa dilakukan adalah menelantarkan anaknya. Saudara kalau ingat Charles Manson, saudara tahu Charles Manson? Sampai sekarang masih hidup, saudara. Dia mengalami di prison seumur hidup karena membunuh Sharon Tate. Ya. Sharon Tate itu seorang artis, pada waktu itu malah mengandung bersama dengan kelompok occult-nya. Dia punya kelompok occult yang dipengaruhi, dia jadi leader, occult leader, dipengaruhi kemudian membunuh Sharon Tate ini. Dan hari ini dia masih hidup di penjara seumur hidup. Kenapa orang ini bisa jadi demikian? Sadis luar biasa, cerdas, ya, tapi tidak tulus. Saudara, ibunya adalah seorang pelacur. Dia sering ditinggal sendirian di bar, berkali-kali ditemukan dia itu sendirian, ibunya mabuk, kemudian dia sendirian di bar. Akhirnya dia harus merawat diri sendiri, harus try to survive, dan kemudian dia muncul menjadi occult leader. Pengaruhnya besar kepada pengikutnya, tetapi dia melakukan tindakan-tindakan yang sangat merugikan masyarakat. Ya. Entah berapa orang yang dibunuh, termasuk Sharon Tate juga dibunuh oleh Charles Manson. Ini keadaan seorang anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya. Orang tua yang tidak punya prinsip dalam kehidupan, yang hidupnya hanya survive saja, tidak punya ketulusan, tidak punya hati, tetapi juga tidak punya pemikiran. Not tough-mindedness, but also no heart, tender-heartedness. Yang kedua, orang yang tulus tetapi tidak cerdik. Ya. Orang yang tulus tetapi tidak cerdik. Ini orang yang suka menjadi permainan orang lain. Saudara bayangkan, tulus tapi nggak pintar. Ya sudah. Kalau dia jadi orang tua, biasanya orang tua jadi orang tua biasanya hanya tulus mendisiplin dan mendidik anaknya dengan keras, tetapi kadang-kadang caranya ngawur. Ya. Boleh dikata terus terang, kebanyakan orang Asia itu gaya pendidikan anaknya itu semacam ini. Tulus, pokoknya
Anakku saya ajar setengah mati supaya didisiplin keras. Kenapa kok gitu? Lah dulu saya juga dididik begitu. Taunya saya begitu. Ya pokoknya saya melakukan begitu untuk kebaikan anak. Nah ini repot saudara. Tulus, sungguh-sungguh untuk pendidikan anak, tapi kurang cerdas. Nggak tahu bahwa cara mendidik anak itu ada bisa dengan cara dilakukan dengan lebih baik. Bukan hanya ilmu gebuk, bukan hanya ilmu mendisiplin, tetapi kita bisa melakukan dengan cara lebih baik. Habis gimana? Karena aku tahunya cuma itu, yang aku lakukan juga demikian. Tulus tetapi tidak cerdik. Memakai biasanya dilakukan oleh orang-orang Asia, ya, memaksakan mengontrol anak dan kemudian melakukan pengajaran berdasarkan akan apa yang dia tahu. Yang ketiga adalah orang yang cerdik tetapi tidak tulus. Wah ini repot. Saudara kalau ketemu orang pinter tapi nggak tulus, nah, kalau saya, ya, calon penjahat, saudara, ya, suka mempermainkan orang, ya. Jadi biasanya yang suka dimainkan ya itu tadi, orang yang tulus tapi tidak cerdik, ketemu orang yang cerdik tetapi tidak tulus. Nah ini jadi barang permainannya. Ini orang yang suka memain-mainkan orang. Dalam hidup memang ada orang itu hidupnya itu filsafatnya yang suka main-main saja. Nah ini kan yang tadi sudah tidak tulus, tidak cerdas, pokoknya main-main saja. Ya. Tapi ada orang hidupnya itu suka mempermainkan orang, cari korban. Nah ini orang yang cerdik tetapi tidak tulus. Kemudian ada orang yang suka dipermainkan orang, orang yang tulus tapi bodoh. Itu orang yang suka dimain-mainkan. Di Indonesia kan gitu kan. Ada orang suka yang main-main, ada orang yang suka main-mainkan orang, ada orang yang suka dipermainkan orang. Orang yang cerdik tetapi tidak tulus. Kalau jadi orang tua kemungkinan besar mereka mendidik anak dengan teknik biasanya menyuap. Pokoknya yang penting kepentinganku